Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Selesai makan siang, Nisa dan Daniel duduk santai di ruang keluarga sambil ngobrol ringan tentang masalah asisten Brian yang tetap tidak mau makan saat dipaksa Daniel tadi. Duh, asisten Brian kok ngambeknya kayak cewek gitu sayang? Celetuk Nisa yang merasa asisten Brian yang sedikit berlebihan. Ya mau gimana lagi, mungkin dia kesal, tapi emang gak biasanya dia begitu. Biasanya kalau ada masalah cukup diberesin dah kelar urusan, tapi sekarang malah jadi bad mood parah gitu, saut Daniel menanggapi celetukan istrinya. Atau jangan-jangan asisten Brian sekarang punya pacar, makanya dia kesal ada berita begituan. Dia pasti takut pacarnya lihat dan memarahinya, tebak Nisa meski tak yakin. Ya nggak tahu juga sih, bisa jadi. Biarlah nanti aku selidiki kenapa dia bisa sensitif itu, ucap Daniel akhirnya yang merasa memang harus mencari tahu. Ya udah, cari tahu lah, kasihan juga kalau dia gitu. Lagian kita jadi nggak enak, apalagi kalau wajahnya manyun terus. Nisa tersenyum saat mengatakan itu. Iya sayangku, ya udah naik yuk istirahat, ajak Daniel. Nisa pun menurut dan menggandeng lengan suaminya. Sesampainya di kamar, Nisa merebahkan diri. Rasanya kepalanya sedikit pusing, entah kenapa tiba-tiba sakit kepala. Sayang, aku kok pusing ya? Tanya Nisa heran karena tiba-tiba sakit. Ya udah, rebahan, aku kasih minyak angin ya, biar enakan. Kan saya nggak boleh sembarang konsumsi obat, ucap Daniel penuh perhatian. Daniel langsung mengambil minyak angin di meja rias sang istri. Dengan lembut, Daniel memijat kepala sang istri sampai akhirnya napas Nisa mulai teratur, pertanda dia sudah terlelap. Daniel yang sebenarnya mencebaskan Nisa menelpon dokter keluarga untuk menanyakan keadaan Nisa yang tiba-tiba pusing. Halo dok, assalamualaikum. Siapa Daniel begitu panggilan diangkat. Waalaikumsalam Pak Daniel, ada yang bisa dibantu? Tanya dokter ramah. Begini dok, istri saya sedang hamil, tapi barusan tiba-tiba dia mengeluh sakit kepala. Saya khawatir dok. Jelas Daniel apa yang dikhawatirkannya. Oh, itu biasa Pak, jika wanita hamil tiba-tiba pusing, mungkin karena kurang darah. Sebaiknya diperiksakan saja jika masih berlanjut, tapi jika tidak, cukup beri vitamin dan penambah darah, tutur dokter berusaha menenangkan Daniel. Oh iya dok, kemarin dari rumah sakit dikasih itu, mungkin istri saya nggak meminumnya. Tapi apa dokter bisa kemari sebentar buat cek tensinya aja? Takutnya dikira darah rendah, taunya tinggi. Kan ibu hamil suka nggak jelas dok keadaannya. Pinta Daniel agar sang dokter bersedia ke rumahnya. Baiklah kalau begitu, sekitar 1 jam lagi saya akan ke sana, ujar dokter setuju dengan permintaan Daniel. Jangan dok, sekitar 2 jam lagi saja, soalnya istri saya baru tidur, takutnya dia terganggu kalau diperiksa dan kebangun, cegah Daniel dan memberikan alasan. Oh oke Pak, saya akan datang 2 jam lagi, jawab dokter setuju. Mereka pun mengakhiri panggilan. Setelah mematikan panggilan, Daniel duduk di sisi tempat tidur, memandangi wajah tenang sang istri dengan lembut. Daniel mengusap perut rata istrinya. Sayang, jangan bikin susah mama ya, kasihan mamanya. Dedek baik-baik ya, biar jadi anak soleh dan soleha nantinya, ucap Daniel peran seperti berbisik karena takut istrinya terganggu. Setelah mengajak janin dalam perut Nisa berbicara, Daniel memutuskan ke bawah dan dia ingin bicara empat mata pada Brian. Sepertinya Nisa jadi kepikiran masalah Brian yang akhirnya membuatnya sakit kepala. Itu yang Daniel pikirkan, meskipun belum tentu benar apa yang dipikirkannya. Ya sebentar, saut Brian dari dalam, dan tak lama Brian membuka pintu. Nampak Daniel sedang berdiri di ambang pintu. Ada apa bos? Tanya Brian heran. Kita perlu bicara, Nisa sedang sakit. Dia tiba-tiba sakit kepala, sepertinya masalahmu membebaninya, tutur Daniel memberitahu Brian. Loh, kok bisa? Kenapa juga dia memikirkan masalahku? Tanya Brian seolah-olah pada diri sendiri. Brian pun melangkah masuk, Daniel mengikutinya. Mana saya tahu, dia tadi berpikir apakah kamu punya kekasih, sampai-sampai kamu sekesal itu dengan foto-foto tadi. Terang Daniel apa yang tadi dia dan Nisa bicarakan.
Ya ampun, masa harus punya pacar dulu biar kesal bos? Ada-ada saja Nisa, malah jadi dibawa pikiran. Saut Brian sambil senyum-senyum. Akhirnya Daniel punya ide untuk mengorek masalah Brian. Iyalah, dia kan cewek, dia pikir kamu aneh karena bisa sekesal itu. Lagian jujur saja, kalau kamu memang punya pacar, ucap Daniel seperti menyelidik. Hehehe, ini beneran Nisa atau bos sih yang kepo? Kekeh Brian merasa seperti diakal-akali sang bos. Saya serius Brian, nih cium tanganku. Aku habis mengolesinya dengan minyak angin, biar dia bisa tidur. Daniel bicara sambil menyodorkan tangannya ke hidung asistennya itu. Iya bos, nggak bos sodori juga udah kecium, ujar Brian mulai percaya. Nah, jadi ceritalah, biar saya bisa memberitahu Nisa dan dia nggak khawatir lagi. Tekan Daniel seolah memaksa Brian. Ya deh bos, saya nggak punya pacar, tapi ibu saya mau menjodohkan saya. Beliau sudah mengirim fotonya dan wajahnya lumayan. Hanya saja karena foto tadi, perempuan itu jadi marah dan mau menolak perjodohan. Saya sih senang bos karena saya memang belum siap, tapi ibu saya jadi sedih, jadi sayang, kesal pada foto-foto itu. Tutur Brian menjelaskan semuanya. Oh gitu, pantas saja sikapmu aneh. Kami pikir kamu punya pacar. Syukurlah kalau gitu. Lagi pula belum jadi istri saja dia begitu. Tidak baik, tidak bisa mengerti kamu. Sebaiknya suruh ibumu untuk memikirkannya lagi. Masih banyak wanita cantik yang mau mendengar. Bukan cantik, tapi apa-apa langsung memutuskan rencana, ucap Daniel memberikan masukan. Benar juga ya bos, ya sudah jika begitu saya akan menelpon ibu dan memintanya membatalkan acara perjodohan itu. Lagi pula saya masih bisa cari sendiri, kenapa pula ibu repot-repot? Brian menyetujui ucapan sang bos. Ya sudah kalau begitu, kamu telepon ibumu, nanti 1 jam lebih akan ada dokter yang akan memeriksa Nisa. Kamu makanlah dulu, kenapa pula masalah seperti itu dijadikan beban sih, sampai-sampai nggak mau makan segala, ucap Daniel dengan nada mengejek. Sudah jangan mulai bos, udah keluar sana bos, saya mau menelpon ibu saya, usir Brian mendorong pelan tubuh sang bos. Iya deh, ya sudah telepon sana, saya juga harus melihat Nisa lagi, takutnya nanti dia bangun. Daniel pun beranjak meninggalkan Brian yang sibuk dengan ponselnya. Daniel langsung kembali ke kamar setelah lebih dulu meminta dibuatkan teh untuknya dan Nisa pada biasi. Daniel pun memutuskan membersihkan. Dilihatnya Nisa masih pulas, Daniel pun memutuskan membersihkan diri. Setelah keluar dari kamar mandi, tak lama Biasi mengetuk. Daniel mempersilahkan masuk dengan nampan berisi teh dan cemilan. Bi, nanti kalau ada dokter suruh naik saja ya, pesan Daniel saat Biasi meletakkan minuman di meja. Oh iya tuan muda, emang siapa yang sakit? Tanya Biasi. Nisa sedikit pusing Bi, jadi sebaiknya diperiksa ke dokter biar tahu kenapa, jawab Daniel sambil memandang sang istri. Oh iya tuan muda, saya permisi dulu, semoga non Nisa baik-baik saja. Biasi pun berlalu setelah Daniel mengamini. Akhirnya dokter datang. Daniel menyambut kedatangan dokter dan membawanya ke kamar mereka. Ternyata saat Daniel menyambut kedatangan dokter, Nisa sudah bangun. Dengan tatapan heran, Nisa bertanya kenapa dokter datang. Ada apa sayang? Kenapa ada dokter? Tanya Nisa heran. Dokter datang buat memeriksamu. Aku khawatir kamu tiba-tiba sakit kepala dan aku takut memberikan obat sembarangan padamu, apalagi saat ini kondisimu sedang hamil, jawab Daniel sambil mengelus rambut sang istri. Tapi aku baik-baik aja sayang, sakitnya juga sudah berkurang. Mungkin aku hanya kurang istirahat. Kenapa harus memanggil dokter? Tanya Nisa. Udah, lebih baik diperiksa saja biar tahu kondisimu dan kamu bisa minum obat jika kita sudah tahu kondisi yang sebenarnya, tegas Daniel tak ingin Nisa menolak. Iya Mbak Nisa, sebaiknya diperiksa dulu biar kita tahu kondisi sebenarnya. Takutnya jika dibiarkan nanti akan bertambah parah, apalagi saat ini kondisi badannya sedang tidak stabil. Bujuk sang dokter lembut, Nisa pun akhirnya menurut. Akhirnya dokter memeriksa Nisa, dari detak jantung, tekanan darah sampai dengan denyut nadi. Setelah semua selesai, dokter pun tersenyum dan mengatakan, benar saja jika Nisa mengalami penaikan tekanan darah. Mungkin karena terlalu tegang beberapa hari ini, membuat tekanan darahnya tidak normal. Dokter pun menuliskan resep obat yang bisa digunakan untuk dikonsumsi ibu hamil. Tuh kan sayang, untung saja dokter datang memeriksa.
Jika tidak, aku bisa berpikir tekanan darahmu turun dan akhirnya aku salah memberi obat dan itu bisa berbahaya, ucap Daniel sambil menatap wajah istrinya. Iya, maafkan aku, ucap Nisa penuh sesal. Dokter pun menyerahkan resep obat dan berpamitan. Terima kasih dok, sudah bersedia datang, dan karena dokter, akhirnya saya tidak salah memberi obat pada istri saya. Daniel dengan tulus berterima kasih. Andai saja dia tidak membawa dokter, entah apa yang akan terjadi pada istrinya. Iya Pak Daniel, sama-sama. Saya permisi dulu. Mbak Nisa jangan banyak pikiran. Wanita hamil sangat berbahaya jika tekanan darahnya naik, apalagi nanti saat melahirkan. Jadi Mbak harus berusaha rileks dan jangan stres, saran dokter mengingatkan Nisa. Iya dok, terima kasih banyak, sahut Nisa. Daniel pun mengantarkan dokter keluar. Nisa kembali merebahkan diri karena kepalanya masih sedikit pusing. Dengan diantar Daniel ke bawah, dokter pun akhirnya meninggalkan rumah Daniel. Daniel langsung menuju kamar Brian dan Daniel meminta tolong pada Brian untuk menebus obat Nisa. Brian, kamu tolong tebus obat untuk Nisa. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Tekanan darahnya naik. Mungkin dia kurang istirahat dan terlalu banyak pikiran, mengakibatkan tekanan darahnya naik, pinta Daniel dan menjelaskan kondisi istrinya. Ya ampun bos, dia kan sedang hamil. Kenapa bisa tekanan darahnya sampai naik? Bos gimana sih tidak bisa merawat istri? Gerutu Brian mengomeli Daniel, membuat Daniel kesal karena ucapan Brian. Enak saja, kamu juga penyebab istri saya sakit, makanya jangan ngambek-ngambek segala. Daniel balik memarahi Brian karena tidak terima ucapan Brian. Kok saya bos? Saya tidak pernah meminta dipikirkan, kan ini masalah saya, harusnya bos bisa menenangkannya. Udah, berhenti ngomong, sebaiknya kamu cepat tebus obat agar sakit kepala Nisa berkurang. Daripada kamu menjawab terus, lebih baik kamu cepat pergi apotek sana. Tukas Daniel kesal dan meninggalkan Brian sendirian. Dasar si bos, dia yang tidak bisa menjaga istri, aku yang disalahkan. Kalau tidak menyalahkanku sehari saja, mungkin gatal-gatal tuh bibir. Gerutu Brian dan kembali masuk ke kamarnya. Brian pun bersiap untuk ke apotek menebus obat untuk Nisa.